Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sehat tentunya. Luar biasa kembali di program yang sudah ditunggu-tunggu pada hari ini di Sinau bareng Si Bakul Koperasi. Tepuk tangannya boleh hari ini. Luar biasa Mbak Anin. Iya. Ini kita senang banget hari ini tidak sendirian. Biasanya kita sendirian dan kita biasanya beradu argumen ya. Iya. Tapi hari ini kita hadirkan beliau-beliau para narasumber untuk seluruh pemirsa yang hadir pada hari ini di channel YouTube kami. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Sudah hadir bersama kami Bapak Dudi Damhudi, fungsional pengawas koperasi dari Kementerian Koperasi. Selamat pagi, siang, sore, malam Bapak. Selamat siang Ya. teman-teman semua. Hari ini sehat? Alhamdulillah. Selamat datang di baik. Yogyakarta. Iya, terima kasih banyak diundang di acara yang luar biasa ini. Ini udah nyobain makanan apa aja Pak di Jogja Pak? Baru landing, belum sama sekali. Baru landing. Ya, baru landing, masuk ke sini. Oke, semoga menikmati Jogja Ya, Pak Dudi siap, dan tentunya sama-sama. berkolaborasi bersama Dinas Amin. Koperasi. Betul. Dan Mbak Anin, kita nggak sendirian lagi. Selain ada Pak Dudi, kita juga ada Ibu Setio Hasuti, Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi, siang, sore Bu. Halo Mas Febri, Mbak Anin. Senang ketemu lagi. Sehat hari ini Bu? Alhamdulillah, semangat. Semangat. Ini Ya. pokoknya pemirsa. Jadi tadi Pak Dudi sudah sampaikan baru landing langsung diajak Bu Dudi untuk podcast ya. Dan hari ini tema kita luar biasa yaitu Koperasi Tangguh mewujudkan KDKMP yang inovatif dan kolaboratif. Nah, temanya keren banget nih Mbak Anin ya. Iya, betul. Jadi beliau langsung kita hadirkan jauh dari Jakarta Iya. ke Jogja, ketemu Ibu. Kita akan ngobrol bareng pemirsa ya. Betul. Nah, langsung aja katanya Mbak Anin pengen tanya-tanya sama Pak Dudi selaku fungsional pengawas koperasi dari Kementerian Koperasi nih. Iya, betul. Jadi baik. Jadi untuk baru-baru ini kan Presiden melaunching ada Koperasi Desa Merah Putih ya, Pak. betul. Nah, untuk memantau Koperasi Desa Merah Putih itu Kemenkop meluncurkan aplikasi namanya SimKopdes. SimKopdes, Sistem betul. Informasi Manajemen Koperasi Desa. Ya. Nah, ini tujuan utama dikembangkannya aplikasi SimKopdes ini apa sih, Pak? Bagi koperasi desa dan bagaimana sistem ini mendukung tata kelola koperasi yang lebih transparan? Baik. Oke, sudah siap Pak Dudi? Oh, udah. Tidak terbatas waktunya, silahkan. Oke, siap. terima kasih Pak dan teman-teman. Jadi sebetulnya seperti yang memang sering kita dengar ya, bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini sebagai leading dari gerakan ekonomi desa yang dicanangkan oleh Pak Prabowo, tentunya perlu kita dukung. Apalagi Kementerian Koperasi di sini mempunyai peran untuk membangun sebuah sistem ya sebagai leading sektornya. Nah, SimKopdes ini didorong untuk bisa mendigitalisasi sebetulnya ya, bagaimana, karena kita sering sampaikan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Putih ini seperti yang sering disampaikan Pak Menteri itu lahir di era digital. Jadi ini bukan sesuatu yang menjadi pilihan lagi, tapi sudah harus kewajiban yang harus dilaksanakan supaya koperasi tidak tertinggal jauh dengan para pesaing yang lain gitu. Jadi tujuannya untuk mendigitalisasi seluruh aspek usaha di koperasi gitu ya, dari segi kelembagaannya nanti, segi tata kelola usaha gitu ya. Dan yang paling utama sebetulnya bagaimana koperasi ini bisa terbuka dengan berbagai pihak gitu ya. Sehingga pelaku ekonomi di kita kan ada 3 ya. Ada BUMN, ada BUMS swasta, dan terakhir koperasi. Nah, koperasi ini jangan termarginalkan terus gitu ya. Apalagi Kopdes nih yang dicanangkan oleh Pak Presiden Bu gitu ya, tentunya ini harus kita dorong. Nah, bagaimana membuka ruang itu, SimKopdes ini menjadi gerbang bagi siapapun BUMN, BUMS untuk bisa kita ajak kolaborasi sehingga tatanan ekonomi kita ya terbangun sinergi lah antara BUMN, BUMS dan koperasi gitu. Itu tujuannya sepertinya di sana dulu gitu. Jadi tadi menarik sekali Manin. Jadi bahwa lahir di era digital ya Pak ya. Jadi Kopdes ini begitu masif juga pastinya untuk movementnya juga perpindahan ke digital ya Pak. Terus ada lagi Pak mungkin Boleh. dari era digital ini mungkin kesulitan apa di daerah-daerah masing mungkin dari Pak Dudi yang pengen mengkampanye supaya ayo kita movement ke digital karena ini koperasi sendiri kan lahir di era digital tersebut Pak ya. Betul. Sebetulnya yang jadi kendala memang salah satunya faktor SDM ya. Itu SDM. pasti kita memahami karena ya mohon maaf mungkin ya, meskipun sekarang dunia teknologi sudah handphone udah dipegang oleh banyak masyarakat ya, udah bukan hal yang aneh, tapi teknologi bagaimana penerapannya di masyarakat itu masih belum maksimal. Artinya belum dimanfaatkan secara maksimal lah. Saat ini handphone aja digunakan hanya sebagai alat telekomunikasi, telepon, berkirim pesan, tapi pada di sana banyak peran penting, bisa berjualan, bisa digunakan untuk mengekspos hal-hal yang memang kita anggap baru ya. Artinya kita anggap
itu menjadi sesuatu terobosan untuk mengembangkan koperasi. Apalagi image koperasi saat ini kan, mohon maaf nih gitu ya, dulu sebelumnya koperasi dianggap sebagai ekonomi yang memang dipandang sebelah mata lah beberapa pihak. Tapi sekarang kita ingin dorong bahwa koperasi ini bisa lebih maju dan kita expose nih semua yang menjadi potensi gitu apalagi kita mulai dari desa ya, di mana desa sumber ekonominya saya yakin kota juga mungkin akan tumbuh besar dari desa, suppliernya semua gitu ya. Nah ini bisa terbangun jaringannya melalui Simkopdes. Kita harapkan seperti itu. Oh gitu. Luar biasa sekali ya Mbak Nini ya, bahwa beliau udah SDM-nya memang harus benar-benar dibenahi terus ya Pak ya. Benahi. Ya, kita berharap sih anak muda ini juga aktif di Kopdes nih, karena nah tuh pemirsa. Karena ya identiknya, mohon maaf, mungkin koperasi jangan diidentikan dengan gerakan orang-orang tua gitu ya. Padahal sekarang anak muda juga harus melek koperasi, dan saya yakin lah ketika anak muda terlibat di sana, mereka pasti dengan Gen Z ini ya, mereka pasti bisa membangun inovasi-inovasi berbasis digital lah untuk koperasi. Ya. Jadi jangan malu Gen Z, kita langsung nyemplung aja ke koperasi, karena di dunia digital ini koperasi itu keren ya. Keren. Oke Pak Dodi, terima kasih. Ini langsung kita ke Bu Tuti. Bu Tuti, tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Dodi. Bagaimana peran Dinas Koperasi sendiri untuk mendampingi KDKMP agar mampu memanfaatkan Simkopdes secara optimal, Bu Tuti? Ya, makasih. Di sini sebetulnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini di bawah binaan dari Dinas Koperasi Kabupaten Kota. Karena secara aturan seperti itu gitu, nggih. Tetapi kami sebagai maksudnya yang koordinasi mengkoordinasi semuanya biar maju bareng se-DIY. Ini kan kami harus terus berupaya bagaimana sih supaya KDMP DIY ini maju bareng semuanya gitu ya. Nah ini sebetulnya Simkopdes ini sudah berapa bulan yang lalu ya, di awal itu sudah mulai, tetapi kan pelatihan itu online. Padahal kalau kita sendiri secara saya sendirilah, bukan kita, saya sendiri itu kalau diajari online itu kan agak kesulitan, sehingga kita mencoba Pak Dodi mau kesini gitu. Beliau sudah kita hadirkan langsung nanti ini mau ngajari secara luring gitu loh. Kita mencoba supaya petugas-petugas kabupaten kota, serta sekarang kan ada juga petugas untuk namanya PMO, Project Manager Officer gitu ya, yang mendampingi KDKMP, khusus mendampingi KDMP supaya paham Simkopdes ini apa gitu ya, bagaimana operasionalnya. Ini kalau luring terus kalau daring terus itu nanti pemahamannya kan kadang beda-beda ya. Makanya ini sekaligus setelah podcast ini nanti mau ngajari gitu ya, supaya pemanfaatannya optimal nanti. Pemanfaatan itu supaya nanti kalau ada kendala-kendala bagaimana dalam pengisian Simkopdes itu bisa langsung diketahui. Simkopdes ini perlu, kenapa? Karena ini adalah untuk kita melihat kemajuan Koperasi Desa Merah Putih ini, kemajuannya bagaimana. Kita bisa melihat satu-satu koperasi di desa ini kurang apa, ini apa, anggotanya berapa, ini kok nggak berkembang, itu bisa dilihat satu-satu dari situ. Makanya ini kan penting bagi kami sebagai pembina itu. Makanya ini harus artinya dari petugas pendamping itu harus paham sekali tentang ini. Makanya beliau langsung dihadirkan, diundang Bu Tuti langsung datang ke Jogja. Mbak datang ke sini langsung hadir beliaunya. Mbak Din, ada lagi untuk Ibu atau mungkin Pak Dudi? Baik, jadi untuk ke Pak Dudi lagi nih, fitur-fitur apa saja nih Pak kira-kira dalam Simkopdes ini yang paling penting untuk dioptimalkan sama pengurus KDKMP Pak? Bagi pengurus ya? Iya, bagi pengurusnya Pak. Jadi kalau untuk bagi pengurus sebetulnya di sana kan memang tujuan dari Simkopdes ini untuk memberikan transparansi ya. Betul. Artinya informasi apapun, sekecil apapun yang bisa disampaikan oleh koperasi kepada masyarakat luas itu bisa terakomodir oleh berbagai pihak lah ya yang berkepentingan, yang nanti bisa mengajak koperasi desa ini berkolaborasi. Nah, fitur yang memang mungkin menurut kami ya itu sangat penting, sebetulnya seluruhnya juga penting gitu ya. Dari mulai bagaimana untuk updating data, terus bagaimana profiling koperasinya bisa muncul, nanti deskripsi koperasinya itu seperti apa itu akan tergambarkan di sana. Jadi nanti siapapun yang lihat, oh ternyata koperasinya memang berbasis sektor di lingkungan potensi desa. Ketahuan semua ya Pak ya. Nanti juga koperasi itu akan kita dorong untuk bisa mengekspos potensi desanya. Ya nanti ya memang harus ada kolaboratif dari beberapa instansi, bukan hanya dari Dinas Koperasi tapi seluruh
lapisan dinas-dinas yang memang bersinggungan lah ya di masyarakat berkaitan dengan potensi desanya gitu ya. Nanti itu akan dibangun sebuah database system yang akan secara khusus menginformasikan lah, memetakan secara khusus bagaimana Kopdes ini memiliki peluang untuk berkembang. Karena sebetulnya kalau kita sering lihat ya Mbak Enin dan Mas siapa? Mas Febri. Mas Febri ya izin. Jadi memang taraf ekonomi di desa itu memang belum setingkat perputarannya seperti di kota ya. Itu menjadi masalah yang harus kita dorong melalui Kopdes ini gitu. Jadi kita berharap seluruh stakeholder yang berkepentingan itu bisa terbukalah dengan adanya Kopdes. Dan yang paling penting, fitur yang paling harus dimanfaatkan di sana ada fitur membangun kemitraan. Penyusunan proposal bisnis juga ada di sana. Jadi nanti secara khusus operator SIM Kopdes yang ditunjuk nanti oleh pengurus itu mengoperasikan beberapa peluang bisnis. Ternyata kan potensinya udah terpetakan nih di desa-desa ya, karena ada berapa komoditasnya, apa saja, luas lahan dan sebagainya gitu ya, itu terpetakan di SIM Kopdes. Nah nanti si operator ini sesuai dengan instruksi dari pengelola atau pengurus koperasi ini mendorong untuk bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Nah, di Kopdes ini di SIM Kopdes ini ada fitur itu. Jadi ada fitur kemitraan dengan pihak mana itu ada, dan di sana juga bisa membangun jaringan langsung pengajuan lewat SIM Kopdes, pengajuan proposal bisnisnya. Nah, nanti kita bisa melihat monitor dinas, bisa monitor pihak-pihak terkait ya yang berkepentingan, bisa monitor sejauh mana progresnya. Dan nanti setelah koperasi ini mendapatkan mitra untuk berusaha, baru dari sana bisa link ke pembiayaan. Nanti Himbara akan support nih. Jadi mekanismenya mengajukan dulu kemitraan dengan berbagai pihak ya terkait ya, BUMN maupun swasta sesuai dengan potensi desanya. Nah nanti kalau sudah terbangun nih satu koperasi saja terbangun, si koperasi ini terbangun, mitranya itu ada gitu ya, Himbara langsung bergerak untuk melakukan proses eksekusi pembiayaannya, dukungan pembiayaan dana untuk bisa mendukung operasional yang akan dilakukan oleh Kopdes. Jadi seperti itu. Jadi fitur ini harus banget dimanfaatkan oleh pengurus koperasi ya, untuk ya seluas-luasnya membuka ruang untuk bermitra dengan pihak manapun. Kan nanti kita udah memberi jalan nih di Kementerian Koperasi. Kita udah menggandeng beberapa stakeholder, BUMN melalui Bulog ya gitu, untuk urusan logistik, tentang ya kalau saya sebutkan sih sebetulnya yang barang-barang yang bersifat subsidi pemerintah gitu ya, yang dikelola oleh BUMN maupun pihak-pihak yang ditunjuk oleh pemerintah gitu ya, untuk bisa bekerjasama langsung dengan Kopdes ini. Nah jalannya SIM Kopdes gitu ya, karena kita tidak serta-merta harus terjun dengan jumlah Kopdes yang banyak ya, hampir 80.000 lebih jumlah Kopdes yang tersebar. Ya SIM Kopdes ini jalan utama dulu, karena targetnya itu kita bertahap ya, untuk tahun ini ya mungkin di angka 15 ribuan lah, itu bisa operasional semua, bisa ada yang sudah bermitra, bisa ada yang sudah mendapatkan pembiayaan langsung dari Himbara atau bank pemerintah. Jadi gitu. Jadi fitur-fitur ini bisa digunakan untuk berbagai pihak, dan koperasi khususnya pengurus harus memanfaatkan itu. Jadi gunakan semaksimal mungkin untuk menyusun proposal bisnis, ajukan, ada fitur pengajuannya, proposal bisnisnya. Nanti kalau sudah dapat mitra, itu akan link langsung ke perbankan untuk diberikan pembiayaan melalui Himbara. Enak sekali. Jadi pintunya adalah SIM Kopdes. Makanya harus lengkap SIM Kopdesnya gitu ya. Kita berharap SIM Kopdes ini ya sedetail apapun pengurus. Nanti ada fitur berita juga di sini ya. Fitur berita ini bisa digunakan oleh operator SIM Kopdes untuk bisa mengekspos apa sih rutinitas yang dilakukan, gitu aktivitinya apa aja, ataupun potensi desanya dipublish aja di sana. Karena saya nih mau cek di desa ini ada potensi koperasi desanya apa, nanti bisa lihat di sana langsung, masyarakat luas bisa lihat gitu. Transparan sekali. Jadi makanya Pak Dudi dihadirkan di sini untuk langsung ke wilayah bersama Bu Tuti ya. Jadi fitur tadi pengajuan proposal, pengajuan kemitraan untuk fitur pembiayaan dan berita, publikasi berita oleh operator koperasi ini perlu secara khusus dimanfaatkan, karena ini menjadi ruang untuk bisa terbuka bagi berbagai pihak yang kolaboratif. Jadi jangan tertutup terus koperasi, harus terbuka. Kalau yang informasi berkaitan dengan laporan keuangan dan sebagainya mungkin ada beberapa yang memang harus nggak perlu semuanya diketahui ya, tapi yang bersifat menarik minat untuk kerjasama itu harus benar-benar
terbuka lah gitu ya. Itu yang kita jaga melalui Simkopdes ini. Nah, gitu. luar biasa sekali Mbak Anin. Iya. Simkopdes pintunya bisa langsung nge-link kolaborasi sama Ya, banyak hal. Kita berharap dengan Terima kasih Pak Dudi. Nah, kembali ke Bu Tuti. Mbak Anin, udah jelas atau mau nanya lagi? Sudah. Sudah dulu ya. Mbak Anin kayaknya mau nanya mulu sama Pak Dudi kumpul lagi di Jogja. Nah, Bu Tuti, bentuk dukungan dan pembinaan sendiri untuk pengelolaan data dan juga pelaporan koperasi kepada pengurus itu gimana Bu Tuti dari Dinas Koperasi sendiri? Maksudnya jadi ini ya pelaporan koperasi Iya, betul. oleh pengurus J. Ini nih Simkopdes ini menarik sekali ya, menyediakan fitur-fitur yang memang memudahkan untuk pelaporan. Ya. ya betul. Jadi mumpung di sini saya sedikit merefresh tentang pengetahuan koperasi. Jadi pelaporan itu jangan dilihat sebagai rutinitas yang harus Menakutkan. menakutkan. Ini kan pengurus ini kan sudah ditunjuk oleh anggota untuk bekerja untuk memajukan koperasi, sudah ditunjuk oleh anggota kemarin lewat Muskal atau Musdes itu Nah, di sini kan sudah mereka bekerja dan itu kan harus dilaporkan ke yang punya modal. Ini kan jadi kan koperasi itu kan anggota ini milik anggota. Nah, pelaporan ini kenapa dibuat di Simkopdes untuk kami sebagai pembina juga tahu arahnya bagaimana sih koperasi ini, kemajuannya seberapa sih gitu ya. Jadi inilah yang membuat jadi kami dengan melihat itu mereka sebetulnya untuk pertanggungjawaban kepada anggota, tetapi kami kan bisa melihat jadi arahnya nanti seperti ini pembinaan kami ke koperasi itu supaya nggak salah kalau pelaporan itu betul. Jadi percepatan pelaporan itu sebetulnya kami harus memberikan pengertian kepada pengurus bahwa pengurus itu ya memang karena bekerja ya dilaporkan sama yang mempunyai, misalnya Mas Febri mempekerjakan seseorang, kan seseorang ya harus laporan gitu kan, harus seperti itu ke Mas Febri ya. Ini pelaporan tuh jangan wah ini ditagih sama kementerian, ini ditagih sama dinas, jangan berpikir seperti jadi itu. malah hal-hal yang malah menyulitkan diri sendiri ya Bu ya. Kalau dia melaporkan apa permasalahannya juga di situ kan ada. Jadi itu kami kan bisa membantu untuk bagaimana pemecahan masalah. Inilah kesadaran dari pengurus nih, penyadaran pengurus tentang pelaporan itu sendiri. Jadi jangan takut bahwa laporan nanti kalau harus bagus atau bagaimana, enggak gitu ya, harus bagus. Ini kan adalah salah satu cara kita berkomunikasi kepada pembina, kepada pihak-pihak lain untuk perbaikan dari koperasi itu. Itu jadi percepatannya dengan penyadaran itu gitu penyadaran Mbak Ani. Oke, Mbak Ani mungkin ada tambahan lagi untuk Bu Tuti, pertanyaan mungkin? Untuk Bu Tuti ini bagaimana Dinas Koperasi ini membangun kolaborasi dengan BUMN dan BUMD. Menyambung sekalian Bu Tuti. Jadi kan tadi ada pengajuan kemitraan ya Bu. Lalu bagaimana Dinas Koperasi ini membangun kolaborasi dengan BUMN dan atau BUMD untuk membuka peluang kemitraan bagi KDKMP Bu. Ini kami lakukan juga, Dinas Kabupaten Kota juga melakukan juga gitu ya. Misalnya dengan mengadakan pertemuan pelatihan atau bintek dengan menghadirkan BUMN gitu ya, BMD gitu ya, untuk menghadirkan, untuk mereka memahami tentang usaha apa yang bisa dimitrakan dengan BUMN itu gitu ya. Apakah itu membuka toko sembako, apakah itu pupuk Indonesia, itu dari kabupaten kota sudah mengundang. Kalau kami sendiri mengundang PT Pos karena sekarang kan ada gerai agen pos ya. Kita sendiri bekerja sama dengan PT Pos gitu ya, supaya PT Pos itu membantu, terus terang aja banyak realisasi operasional dari KDKMP di DIY itu karena kerjasama dengan PT Pos. Kenapa kami dengan PT Pos itu yang modalnya tidak ada dicarikan itu kan, karena jadi resiko rendah dengan modal yang rendah juga tidak ada bahkan gitu ya. Ini untuk apa sih kita bekerja? Untuk melatih mereka supaya entrepreneur itu keluar gitu ya dengan praktek. Jadi sebagai drop point gitu, bagaimana misalnya Mas Febri punya produk mau dikirim itu bisa lewat KDKMP gitu. Ini nih yang paling murah seperti itu. Terus bagaimana itu kan
apa ya, dengan seperti itu kan KDKMP kan pengurusnya bisa, oh saya berarti harus mencari orang yang banyak yang mengirim gitu ya. Nah ini kan bisa misalnya dari data dari kantor pos mana sih yang nanti kami bantu di sebelah sini, kan itu bisa muncul rasa apa ya, ingin berwirausaha, ingin memajukan suatu usaha, kan itu untuk melatih. Jadi kalau kita melatihnya dengan modal yang besar, nanti kalau nggak jalan kan ya. Jadi melatih dulu itulah, masih banyak yang harus dilatih soalnya. Ya, jiwa entrepreneurnya juga keluar seperti itu ya. Jadi memang dukungannya maksimal sekali ya Mbak Nini ya dari Dinas Koperasi juga. Nah, terima kasih Bu Ti. Kita kembali ke Pak Dudi. Nah, Pak Dudi, ini mekanisme input dan validasi data koperasi di Simkopdes agar tersimpan dan tetap akurat serta up to date. Ini kan mungkin menjadi pertanyaan, akurat gak ya, terus tersimpan up to date gak ya gitu. Gimana Pak? Jadi sebetulnya kalau di sistem kami ini kan dibuat secara berjenjang sebetulnya ya. Mekanismenya secara berjenjang. Artinya untuk Simkopdes ini inputnya secara keseluruhan itu diinput oleh operator. Nanti sebetulnya pengurus boleh jadi operator atau dia menunjuk operator untuk mengolah microsite-nya atau Simkopdes-nya masing-masing kan gitu, silakan. Nah, nanti setiap dia menginput update data yang ada di Simkopdes itu perlu verifikasi dan validasi dari yang bersangkutan. Kalau operator berarti divalidasi oleh pengurus kan, secara berjenjang gitu ya. Dan nanti pengurus pun harus kalau untuk menginput selanjutnya pasti divalidasi oleh dinas tempat gitu ya nanti. Dan kami di pusat itu hanya menerima hasil inputan dari teman-teman setelah diinput dan divalidasi oleh yang bersangkutan. Jadi secara khusus kita jaga mekanisme ini seperti yang memang tadi disampaikan, dengan penginputan yang berjenjang dengan sistem validasi dan verifikasi terlebih dahulu gitu. Sehingga apa yang diinput ya sesuai dengan realitanya dan dapat dipertanggungjawabkan gitu. Itu jadi, dapat dipertanggungjawabkan. Betul ya, gitu. Jadi setiap data yang diinput ya harus bisa dipertanggungjawabkan, dan tim validasi ini yang memang perlu kita bantu untuk terus kita lakukan pelatihan secara intensif ya. Jadi ya mohon maaf dalam persepsi setiap pengurus maupun pengelola kan berbeda dalam sistem keuangan saja ya, laporan catatan pelaporan kadang ada hal yang berbeda gitu ya. Nah itu perlu kita jaga sehingga pemahamannya sama, dan nanti di validasinya juga ketika data yang diinput itu akan sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Kita jaga seperti itu supaya tetap update gitu. Tetap up to date ya Pak. Oke. Berjenjang tadi ya. Berjenjang. Oke. Menyambung sekalian ini Pak Dudi. Boleh. Tantangan yang sering dihadapi operator maupun pengurus koperasi dalam penggunaan Simkopdes dan bagaimana solusinya ini. Nah itu sebetulnya tantangannya memang pemahaman yang berbeda, karena saya yakin setiap pengurus, pengelola dan teman-teman operator pasti punya pandangan yang berbeda. Bukan hanya itu, kami pun di Kementerian Koperasi sama sebetulnya dalam menyikapi terhadap suatu sistem. Makanya pelatihan, sosialisasi itu perlu kita lakukan gitu ya, yang harus jadi solusi ya untuk bisa bagaimana Simkopdes ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena tujuannya secara umum itu mendigitalisasi koperasi desa Merah Putih, sehingga seluruh aspek di koperasi digital Merah Putih benar-benar transparan, akuntabel, dan bisa menarik berbagai pihak yang terkait ya. Karena di sana juga secara khusus baru melalui Simkopdes ini, jadi daftar jadi anggota aja bisa melalui Simkopdes gitu ya. Artinya saya jadi anggota koperasi gak perlu datang ke koperasi, saya bisa daftar, download aplikasinya, ada namanya KDKMP Mobile gitu ya. Setiap anggota itu bisa download sendiri dan bisa daftar jadi anggota. Semudah itu ya Pak ya? Semudah itu. Jadi tinggal download ya? Pengurus tinggal verifikasi di sistem atau di aplikasi juga bisa langsung. Jadi kita selain Simkopdes ini di dalamnya selain website ya, microsite per koperasi, juga ada namanya KDKMP Mobile yang bisa download oleh tadi, dan di sana pengurus, pengelola, anggota pun bisa memanfaatkan fiturnya. Ada fitur informasi koperasi di dalamnya, ada fitur informasi keanggotaan, terus ada pengaduan juga ya kalau dirasa menurut anggota koperasi ini nyeleweng nih. Nah, ada fitur pengaduan di sana Bu, yang bisa dimanfaatkan oleh anggota. Laporkan bisa langsung ke kami atau ke dinas langsung. Nanti dinas bisa mengkalkulasi atau mengakumulasi dari aduan-aduan masyarakat ya. Dan ada juga fitur pengembangan talenta bagi anggota koperasi di sana di fitur mobile. Jadi Ibu ini daftar nih di mobile KDKMP, ada fitur talenta. Jadi bisa langsung
pembelajaran melalui media e-learning. Nah, ini yang sering saya sampaikan. Jadi kita ada namanya LMS talentakoperasi.id. Talentakoperasi.id ya, itu media pembelajaran LMS kita, Learning Management System, yang kita bangun untuk bisa ya seluruh masyarakat, gak hanya anggota Kopdes, tapi siapapun yang mau belajar koperasi bisa belajar di sana gitu ya. Dan di sana ada 6 modul pembelajaran, dari mulai apa itu koperasi, apa itu koperasi dan sebagainya ya. Ada 6 pembelajaran yang bisa diakses oleh, jadi pembelajarannya metodenya seperti kita nonton YouTube aja gitu ya. YouTube nanti setelah YouTube-nya selesai ada kuisnya, kita jawab, nanti lanjut lagi sampai ke video terakhir. Nah, video pembelajaran terakhir itu nanti ketika udah selesai semuanya akan dapat sertifikat. Sertifikat ini ya mungkin sebagai identitas aja ya, bahwa kita udah minimal sudah bisa sebagai dasar mengetahui koperasi. Nah, ini jadi modal juga bagi anggota Kopdes yang ada di fitur KDKMP Mobile, sehingga mereka juga ya jangan dibodoh-bodohi terus lah gitu ya sama pengurus atau pengawas. Mohon maaf, karena selama ini sebetulnya yang kita ingin selalu sampaikan bagaimana masyarakat khususnya anggota koperasi ini bisa mengenal koperasinya. Ketika mereka bisa mengenal koperasinya, saya yakin koperasinya pasti maju gitu ya. Karena koperasi ini bukan milik pengurus pengawas, tapi milik anggotanya gitu ya. Nah, anggota ini harus tahu terkait posisi kedudukannya, seperti apa mekanisme koperasi. Nah, itu yang akan kita jelaskan di talentakoperasi.id. Nah, jadi 4 fitur ini di KDKMP Mobile ini sedang dikembangkan, dan sekarang juga siapapun bisa download gitu ya dan daftar. Nah, nanti untuk mendaftar jadi saya belum daftar nih jadi anggota KDKMP Koperasi ini gitu ya. Nah, nanti saya daftar melalui KDKMP Mobile itu bisa nanti diverifikasi oleh pengurus koperasinya. Benar nggak saya memenuhi ketentuan keanggotaan? Benar nggak saya warga desa itu ya kan? Oh, iya, bukan warga desa itu, karena ketentuan yang di anggaran dasarnya harus warga desa itu ya nggak bisa jadi anggota. Jadi tolak aja dulu. Tapi karena memang KDKMP Mobile Koperasi Desa Keluarga Begitu ini kan memang dikhususkan untuk keanggotaannya hanya dalam satu desa saja ya gitu dulu ya. Nanti kita memang sedang membangun skema pengembangan KDKMP. Jadi KDKMP ini tidak hanya berbatas di desa sebetulnya. Kita sedang mungkin disusunnya juklaknya. Jadi pada prinsipnya nanti KDKMP Mobile yang ada di setiap kabupaten kota itu diharapkan bergabung membentuk sebuah koperasi sekundernya, KDKMP Mobile, KDKMP Hub namanya ya. Jadi hub itulah yang nanti akan menaungi seluruh KDKMP di desa gitu ya. Artinya nanti pengawasnya juga penunjukan ex officio langsung dari bupati atau wali kota gitu ya, karena di tingkat kabupaten dia koperasi sekundernya. Jadi koperasi sekunder ini sekilas ya saya jelaskan biar nggak rumit. Jadi boleh Pak Dudi silakan. Jadi koperasi itu ada 2 ya, koperasi primer dan koperasi sekunder. Kalau primer itu koperasi yang anggotanya orang-orang. Nah, KDKMP ini anggotanya orang-orang desa, itu koperasi primer. Nah, nanti kita sedang membangun skema ada namanya KDKMP Hub yang memang itu identiknya badan hukumnya koperasinya sekunder, di mana terbangun dari koperasi-koperasi primer tadi atau koperasi badan hukum koperasi. Jadi koperasi sekunder ini adalah koperasi yang anggotanya badan hukum koperasi lagi gitu ya. Jadi kita dorong nanti ada hubnya. Nah, hub ini yang akan membangun jaringan kemitraan, bahkan kita dorong bisa lebih besar lagi gitu ya untuk skup bisnisnya. Itu sih sebetulnya gambaran lebih gitu ya. Itu rinci sekali Pak Dudi ya. Kalau sebelum koperasi sering kemana-mana tapi harus bertahap itu ya. Bertahap ya. Harus bertahap. Pelan-pelan ya Bu ya. Ada tahapannya. Tapi tidak jalan di tempat. Iya. Selalu membersamai tadi Bu Tuti. Tidak jalan di tempat tapi tetap berjalan. Betul. Tapi ada tahapnya ya Pak ya. Oke, jadi memang memang tadi KDKMP Mobile. Ya, itu. Itu bisa di Play Store ya? Gratis ada, Pak ya? Udah ada, gratis, ada di Play Store. Oke, jadi pemirsa silahkan tentunya di situ tadi sudah jelaskan Pak Dudi, semua bisa belajar koperasi pun ada di sana. Di sana semua ada. Ada, betul. Nah, ini kan saya di lapangan terus menyambung saya betul. di lapangan itu ya memang ada yang anak muda tapi ada yang seumuran saya gitu ya. Nah, senior ya Bu. Nah, ini untuk belajar mobile permasalahan di lapangan itu kalau diajari secara online itu ya saya sendiri itu ya. Tetap ini makanya ini benar-benar kami berusaha ya saya mengaca pada diri saya sendiri. Saya kalau diajari itu harus yang langsung ya, Bu, melihat dan ini pastinya seperti itu. Makanya
tadi Pak Dudi kami undang ke sini sekali lagi itu ya untuk ngajari supaya nanti pendamping-pendamping itu bisa ngajari mengajar secara langsung. Kalau semua online pesertanya nggak tahu tidur kemana-mana nggak tahu itu ya, tapi kalau dengan ini kan langsung bisa itu ya, dan itu fitur-fitur yang luar biasa itu bisa dimanfaatkan. Apalagi yang ngajarin beliau Bu ya, jadi semua pada memperhatikan pasti ibu-ibu juga ya. Mbak Anin, ada lagi mungkin pertanyaan menyambung untuk Bu Tuti, tadi katanya mau nanya nih. Iya, nah ini yang beralih ke Bu Tuti ini, menurut pandangan dinas apa manfaat strategis dari digitalisasi data koperasi desa ini terhadap peningkatan daya saing koperasi Bu? Oh ya jelas, ini Simkopdes ini tadi menurut penjelasan Pak Dudi ya, di situ kan ada kemitraan itu ya. Jadi di sini untuk mengatasi daya saing tadi ya, untuk daya saing itu memperbesar daya saing, ini ada daya saling. Saling kolaborasi antar koperasi. Tadi makanya dengan Simkopdes itu tadi kan dia kemitraan. Dengan kemitraan itu koperasi akan lebih kuat gitu dengan kemitraan. Koperasi sekarang ini ya jarang sekali non sewu yang bermitra, jarang sekali. Mereka itu pokoknya koperasi-koperasiku dewe gitu. Padahal dia kan harusnya bekerja sama dengan antar koperasi, bekerja sama dengan perusahaan lain gitu ya, supaya dia bisa mengembangkan usahanya. Inilah melatih kita dengan Simkopdes ini, melatih supaya ini bisa bermitra, bisa masuk ke rantai pasok. Ini yang kami mengajari itu gitu ya. Jadi nanti dari data-data di Simkopdes kan kita bisa mengarahkan. Tadi sudah ada potensi desa, di situ ada berita. Nah, di sini desa ini kan membranding koperasinya tuh, saya seperti ini loh. Siapa yang mau kerjasama nih? Gitu kan, kalau di berita kan seperti itu, branding. Kemudian saya sudah bermitra dengan ini, hasilnya dengan ini. Nah pada saat itu misalnya di sana banyak sayur, saya ini misalnya pengusaha apa gitu ya, di daerah A, B, C ini ada, saya mau bermitra ke sana. Nah, inilah cara kami melihat dari aplikasi itu potensi-potensi bagaimana mendampingi koperasi-koperasi untuk masuk ke rantai pasok, untuk meningkatkan produksi. Kalau di sana harganya sekian, untuk meningkatkan itu kan daya saingnya, saya harus produknya lebih seperti ini. Ngelingnya sampai sana ya Bu ya. Jadi kita melihatnya kalau dari sisi pendamping kan, inilah yang harus diperbaiki, ini kan seperti itu melihatnya. Itu ya, inilah supaya daya saing mereka meningkat. Kemudian tadi yang daya saling, ya itulah kita mendorong untuk kolaborasi antar koperasi itu, saling membantu, saling gotong royong. Kalau koperasi itu kan gotong royongnya gitu. Daya saling nah akhirnya berkolaborasi ya Bu ya. Mungkin Pak Dudi ini menambahkan mungkin apa yang saya sampaikan Bu Tuti. Iya, pada prinsipnya sama saja. Apa yang saya sepakat dengan yang disampaikan Bu Tuti. Jadi memang kita perlu kolaborasi ya. Apalagi pembentukan koperasi desa ini kan sesuai dengan Impres nomor 9 tahun 2025 ini melibatkan hampir 18 kementerian lembaga dan Pemda ya Bu, pemerintah daerah gitu ya. Jadi kita kerja bareng-bareng nih semuanya. Gitu. Itulah kolaborasi. Jadi bukan hanya output dari satu kementerian lembaga, tapi semuanya berkolaborasi. Karena dulu beberapa kali juga saya sering menyampaikan bahwa pada prinsipnya kan kami di Kementerian Koperasi memang sebagai ujung dari seluruh program dari setiap kementerian lembaga gitu ya. Karena apa? Karena pada prinsipnya kalau kita peduli terhadap masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan, ya kita harus doronglah koperasi gitu ya. Karena koperasi itu gerakan ekonomi rakyat yang memang dimiliki oleh kita semua gitu ya. Tidak ada di dalamnya ada kepentingan, ya mohon maaf mungkin ya gitu ya, pemilik modal lebih tinggi daripada yang lain dalam menguasai usaha gitu. Karena usaha bareng-bareng gitu ya, usaha yang secara khusus akan dirasakan manfaatnya bersama ya Bu. Dan ini harus asas gotong royong ini jadi dasar paling utama bagaimana kita membangun kekuatan ini menjadi lebih besar. Jadi ya mohon maaf mungkin karena kita tuh kadang negara agamis ya, memang ini sering bilang agamis sukanya kan berjamaah, ibadah aja berjamaah gitu bagusnya. Tapi kalau usaha kalau suka sendiri gitu ya, itu masih PR bareng. Nah ini yang harus kita sama-sama ciptakan, dan alhamdulillah nih dari beberapa Impres itu kita harus didorong kolaborasi terus ya Bu, gitu sinergi terus gitu. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan bisa tercapai sesuai dengan yang kita harapkan. Sekaligus menyambung mungkin Pak Dudi. Betul.
integrasi Simkopdes dengan sistem data koperasi lain itu gimana, Pak? Nah, betul. Ini juga kita rencanakan. Sebetulnya sekarang sudah dibuka ruang itu, tapi memang perencanaannya kan perlu ada beberapa regulasi yang memang harus kita buka ruang. Nah, sampai saat ini rencana ke depan Simkopdes ini itu terbuka terhadap seluruh aplikasi yang memang bisa digunakan oleh berbagai pihak gitu. Tidak hanya dari Kementerian Koperasi, tapi seluruh pihak bisa terlibat di sana. Dari PPATK bisa ngecek tuh bagaimana arus transaksi uang. Terus juga kita kerjasama dengan Jaga Desa ya dari Kejagung, itu juga di sana nanti bisa diakses gitu ya Jaga Desa ini sebagai bagian untuk bagaimana Kejaksaan Agung, dan kami sudah bikin nota kesepahaman MOU untuk ikut terlibat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana di koperasi desa gitu ya. Jadi kita terbuka terhadap, jadi aplikasi Simkopdes ini tidak tertutup tapi terbuka kepada berbagai aplikasi lain ya, terhubung dengan aplikasi lain yang ada di beberapa kementerian lembaga gitu. Nah, salah satunya tadi yang saya sebutkan PPATK, ada dari Kejaksaan gitu ya, ada dengan dengan Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak itu langsung terintegrasi. Jadi SPT pelaporan pun nanti Bu itu bisa langsung keluar untuk pelaporan SPT tahunan ya gitu ya. Kita harapkan bisa langsung otomatis gitu. Kayak gitu. Belum lagi terhubung dengan beberapa pihak yang berkaitan seperti kemitraan tadi dengan lembaga seperti Badan Pangan Nasional gitu yang berkaitan dengan dan Kementerian Pertanian untuk subsidi pupuk bersubsidi gitu ya. Itu kan harus terhubung dengan beberapa pihak gitu. Nah, itu yang kita coba bangun, dan ya itu perlu beberapa regulasi yang saat ini sedang tahap finalisasi sebetulnya sih gitu. Tapi mudah-mudahan sudah terrealisasi sekarang ya gitu ya. Dan rencananya seperti itu, interoperabilitasnya seperti itu. Jadi malah semudah terbuka. Itu ya Pak ya, satu pintu jadi semuanya bisa terintegrasi dengan baik. Betul gitu. Wow. Nanti sistem KBLI-nya kan dari OSS-nya juga udah terintegrasi di sana. Jadi udah muncul tuh apa saja usaha-usahanya sesuai dengan KBLI yang ada di OSS itu ada di sana gitu. Komplit sekali Mbak Nini ya. Iya. Nah itu Oke. Nah, terima kasih Pak Dodi. Mungkin Mbak Nining tanya dengan Bu Tuti juga. Nih, beralih ke Bu Tuti ini, apa langkah nyata dari yang dapat dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan kebermanfaatan Simkopdes bagi KDKMP di daerah, Bu? Oh, di daerah aja. Yang jelas ini salah satu langkah kami ya. Satu langkah kami ya, mereka memahami dulu Simkopdes. Terus bagaimana sosialisasi ke Simkopdes oleh kabupaten kota gitu tentang manfaat dari Simkopdes gitu loh. Nah, ini kan penting kalau mereka sudah tahu manfaatnya apa gitu kan. Nah, ini kan pasti akan kalau kita tahu manfaatnya pasti kan akan ingin memperbaiki terus gitu. Tidak usah disuruh. Ya, pasti dengan manfaat yang besar itu pasti akan dipakai gitu ya. Nah, ini mumpung di sini, tapi mumpung di sini. Pokoknya ada Pak Dudi semua insya Allah aman. Gimana Bu Tuti, boleh? Kami sebetulnya sudah ada klinik koperasi, itu sudah ada dari awal dulu, dan kami sudah integrasi dengan ODS juga Pak, sudah. Nah, ini kedepannya mudah-mudahan kalau baru tidak mungkin masih di tingkat pusat gitu ya. Nah, ini nanti mudah-mudahan kami nanti kalau sudah settle, sudah benar-benar ini kami bisa integrasi dengan klinik koperasi kan kami di kami kan ada sistem pembinaannya itu ya, si Bakul itu kan ada 6 ya, SDM, kelembagaan, pemasaran, produksi, digitalisasi sama keuangan itu ternyata sudah komplit gitu ya. Sudah komplit, itu tinggal kami ambil datanya, kemudian itu kami bintangi. Jadi maksudnya ditata itu di kami ada penilaian untuk koperasi, bintang-bintang itu di klinik koperasi kan ada itu. Nah, ini bagus sekali, saya bisa mana kalau nantinya itu bisa terkoneksi, data bisa data apa, terus itu kan yang salah satunya untuk pembinaan kami tadi, pendampingan bagaimana arahnya, terus kami bisa menilai koperasi itu seperti apa gitu. Nah, ini mudah-mudahan kedepannya ini kan Simkopdes baru sekali layarnya, kalau besok sudah settle, sudah bisa nanti kami mohon untuk mungkin bisa integrasi sehingga itu akan lebih bagi kami bisa lebih mudah lah untuk membina, mendampingi gitu. Oke. Gimana Pak Dodi? Klinik koperasi tadi yang saya sampaikan Bu Tuti tadi. Ya, ini luar biasa. Saya juga tadi sempat bicara sama Bu Siti inovasi seperti ini tuh perlu diterapkan di beberapa dinas juga ya, karena
sebagai bagian dari early warning system kan gitu ya, deteksi dini lah terhadap, karena kita kalau sudah tahu akan bermasalah ya harus segera diantisipasi ya Bu ya, sebagai bagian dari bentuk kita sebagai pembina koperasi gitu. Nah, yang memang teknologi ini kan jangan dijadikan sebagai hambatan, justru ini sebagai alat untuk memudahkan kita ya, dengan teknologi yang sudah bukan lagi rahasia umum gitu ya, jadi bisa dimanfaatkan oleh Simkopdes untuk tidak ketinggalan jauh gitu ya, dan udah dimudahkan segala macamnya gitu, tinggal ya prakteknya gitu ya, pelatihan terus gitu ya Pak ya. Setiap transaksi bahkan ya di Simkopdes itu kita sudah bangun untuk bisa tercatat real time setiap transaksi yang terjadi di koperasi, karena kita harapkan koperasi ini juga pembayarannya bisa dilakukan secara elektronik ya, melalui QRIS, melalui cashless lainnya gitu ya, dan itu tercatat by sistem gitu ya, dan itu akan terakumulasi, dan monitoringnya kita juga lebih memudahkan kita ya Bu gitu ya, baik dari segi pengawasan maupun pengurus itu jangan melihat takut lah gitu ya dengan transaksi seperti ini, jadi khawatir gitu ya. Kita berharap seperti itu, justru bagi pengurus dan pengelola KDKMP ini menjadi jalan untuk memudahkan koperasi lebih bagus lagi gitu, lebih bangkit, lebih maju lah ke depan gitu ya, karena ya tadi saya sebutkan bahwa memang bukan pilihan lagi gitu ya, tapi harus sudah kewajiban. Memang suatu kewajiban ya Pak ya. Oke, langsung kembali menyambut Pak Dudi. Langkah-langkah apa tentunya yang dilakukan Dinas Koperasi di daerah, yang dapat dilakukan Dinas Koperasi untuk memperkuat implementasi Simkopdes di wilayahnya mungkin? Ya, salah satunya seperti saat ini podcast seperti ini, terus ada yang kedua pelatihan secara offline juga memang sangat diperlukan, karena berbeda antara offline dan online gitu ya. Dan ya peningkatan kapasitas yang lain mungkin bisa ada kegiatan-kegiatan yang mendukung program itu Bu gitu ya. Artinya secara khusus sistem monitoring yang dilakukan oleh tadi dihubungkan dengan klinik yang sejalan dengan program pemberdayaan koperasi, itu juga lebih saya sangat mendukung ya hal seperti itu, karena integrasi kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah itu bisa terwujud di sana Bu gitu ya gitu. Jadi ya sosialisasi terus diterapkan, monitoring, integrasi dengan sistem yang sudah ada gitu ya, sehingga terbangun tadi peringatan dini atau deteksi dini, warning sistemnya itu terbangun gitu, dan itu langsung nanti ngeling lah dengan teman-teman pengawas di dinas kabupaten kota masing-masing ya. Gitu. Sudah sejalan, tinggal dikolaborasikan ya Pak ya, ternyata betul, ya. Betul. Luar biasa. Nah, Mbak Nin, pertanyaan terakhir untuk Bu Tuti, katanya punya pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir nih Bu, sinergi antara Dinas Koperasi, Kemenkop dan pemerintah desa untuk memperkuat posisi KDKMP sebagai penggerak ekonomi lokal itu bagaimana Bu? Kalau kami di tingkat daerah ini selalu berkoordinasi dengan Dinas PMK, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan itu. Itu ya. Ya karena apa? Karena mereka yang tahu tentang kelurahan, kondisi desanya seperti apa. Mereka lebih tahu. Kalau kami kan dari koperasinya, itu kami selalu bersinergi untuk setiap acara kaitannya dengan KDKMP ini. Bagaimana dari kan lurah itu kan secara ex officio pengawas koperasi. Nah, sementara lurah dibinanya oleh Dinas PMK gitu. Jadi inilah yang kami bangun terus, bagaimana menumbuhkan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Kita harus berkolaborasi dengan dinas PMK, Dukcapil yang di DIY, juga dengan Kemenkop ini. Jadi ya menyambungkan kami kenal gini kenal sini gitu ya. Inilah yang kami lakukan ya, yang di tingkat di daerah kan ada satgas juga yang satgasnya melibatkan beberapa OPD sesuai dengan kalau di tingkat pusat tadi 18 kementerian lembaga gitu ya. Nah, ini dari masing-masing juga ternyata dari misalnya Dinas PMK di Permendes Kemendes ya itu juga ada permennya yang nanti permen tentang Kopdes nanti diinformasikan ke kami gitu. Jadi saling ini dari pusat juga juga menginformasikan ke daerah sesuai dengan lininya, garisnya gitu ya. Kami di tingkat bawah ini kolaborasi, sehingga disinilah informasi itu sampai sudah
tersebar, terdistribusi karena ya tidak tersana diam, sini diam enggak, tapi selalu kalau pasti ya didengarkan. Gitu. Wow, luar biasa. Sudah jelas Mbak Anin mungkin? Sudah. Nah, pemirsa, luar biasa ini tanpa terasa sudah hampir 1 jam. Nah, kita boleh tentunya Pak Dudi, ini di tema yang luar biasa, closing statement-nya untuk Koperasi Tangguh mewujudkan KDKMP yang inovatif dan kolaboratif apa untuk pemirsa juga? Pertama mungkin jangan takut ya terhadap disrupsi teknologi gitu ya, ataupun perubahan teknologi yang cepat gitu ya. Itu bisa menjadi alat bagi kita untuk bisa lebih maju ke depan. Dan saya selaku dari pihak Kementerian Koperasi ingin menghimbau kepada Bapak seluruh pengurus, pengelola KDKMP, pengawas juga gitu ya, bahwa manfaatkanlah Simkopdes kali ini dengan maksimal gitu ya, karena sebetulnya tidak ada istilah tidak memahami, karena kami juga sudah menyiapkan nanti di link dari YouTube ini kita juga akan tampilkan buku panduannya seperti apa melalui YouTube lah, lebih mudah supaya teman-teman ini gerakan koperasi bisa memahami lebih mudah, tinggal nonton aja, nggak usah baca gitu ya. Itu udah kita tampilkan panduannya gitu, untuk apa tujuannya, terus seperti apa KDKMP Mobile gitu ya. Nanti sistematikanya semuanya udah kita bangun di informasinya udah kita bangun di YouTube, yang nanti kita sampaikan lah seperti apa linknya ya di bawah. Jadi Bapak Ibu pengurus koperasi di seluruh Indonesia gitu ya, nanti bisa langsung lihat aja linknya. Nanti saya yakin Bapak Ibu ketika melihat gak lama kok video-videonya juga, jadi bisa langsung mencerna seperti apa sih tujuan dari Simkopdes ini gitu. Oke, terima kasih Pak Dudi. Boleh kita berikan tepuk tangannya. Selanjutnya Bu Tuti, closing statement untuk tema yang luar biasa hari ini, Bu. Iya, di sini monggo manfaatkan. Saya sudah melihat aplikasi ini dan mudah ternyata untuk seumuran saya mudah. Untuk seumuran saya mudah, sehingga monggo itu dimanfaatkan untuk kolaborasi dengan koperasi lain, juga untuk mengembangkan koperasi itu dengan inovasi-inovasi yang baru sesuai dengan potensi desa masing-masing. Saya kira seperti itu ya. Jadi mari kita maju bersama, jadikan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini menjadi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa gitu. Wow, boleh kita berikan tepuk tangan juga, luar biasa. Pak Dudi Butit sudah bergabung bersama kami. Tentunya ditunggu oleh pemirsa banyak sekali yang mendapatkan ilmu baru pada hari ini, karena memang temanya SDM unggul, Koperasi Tangguh mewujudkan KDKMP yang inovatif dan kolaboratif. Dan Mbak Anin, kayaknya kita harus undur diri karena Pak Dudi katanya mau ke wilayah-wilayah ini habis ini ya. Nanti temenin Bu Tuti untuk jalan-jalan kuliner di Jogja ya Pak ya. Dan akhir kata rekan saya Anin dan juga Febri Setiawan pamit. Terima kasih, sampai bertemu di Sinau bareng Sibakul Koperasi episode berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum.